Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita selalu mengucapkan hamdalah, pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih diberikan kesehatan, masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memberikan kesehatan, masih sempat untuk bernapas yang gratis, di mana yang lain bernapas dibayar di rumah sakit. Banyak harus kita syukuri. Kalau kita hitung-hitung rupiahnya, luar biasa. Ini free. Nah, kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridhanya. Sehingga kalau sakit, segera sembuh. Allah sembuhkan. Dan itu menjadi uh, evaluasi diri. Mungkin ada dosa yang dibuat. Uh, dengan begitu maka dosa-dosa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Dalam ayat ini dan setiap ayat biasanya ada tajwid yang disebut mat tabi. Bahas tentang tajwid ada dua pembahasan berkaitan dengan mat panjang pendek atau gunnah, dengung atau tidak dengung. Berkaitan dengan mat, dalam ayat ini ada mat tabi'i, mat asli, dibaca dua harakat. Cirinya alif didahului fathah. Misalnya dalam ayat ini, hunalika da'a, alif didahului huruf ain berbaris fathah. Zakaria, ya, alif didahului huruf ya berbaris fathah. Qala, banyak contohnya dalam ayat ini. Kemudian ada nun sukun bertemu huruf lam. Ini disebut idgham bila guna. Idgham dimasukkan ke huruf setelahnya nun sukun atau tanwin. Di sini nun sukun bertemu huruf lam. Nah, nunnya tidak dibaca, lamnya ditasdid. Namun bila guna dengan la tidak guna dengung. Dengan tidak dengung bacaannya. Milladun. Nah, milladunka. Milladunka. Nah, ini sekaligus ada Alhamdulillah ada ikhfa ya, disebut ikhfa nun bertemu kaf. Di samping idgham bila guna. Contoh lainnya ikhfa dalam ayat ini dzurriyyatan thayyibah. Tanwin fathatain bertemu to. Kemudian innaka disebut gunnah musyaddadah. Bacanya bisa dua atau tiga harakat. Kalau baca buku Iqra itu dua harakat. Kalau baca buku Tilawati itu dibahas oleh ustadznya tiga harakat. Bisa dibaca dua atau tiga harakat. Innaka sami'ud du'a. Nah, di sini doa ini alif lam syamsiah. Karena lamnya tidak dibaca, jadi hukumnya idgham syamsiah. Dimasukkan huruf dal. Di tasdid, ada tasdid di atas. Di lamnya tidak dibaca. Dan sekaligus ini mat berubah jadi mat dari mat tabi'i tadi dua harakat menjadi mat yang bacaannya 4 atau 5 harokat. Disebut mat wajib muttasil. Mat wajib karena dalam satu kata setelah mat bertemu huruf hamzah, huruf alif. Nah, itu berkaitan mat dan gunnah. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Depak, di sanalah
Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Ya, ayat ini menjelaskan tentang doa Zakaria memohon keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Putra tunggalnya yang lahir setelah ia mencapai usia 90 tahun. Zakaria mendapatkan anak yang akan menjadi pewarisnya. Siang dan malam tiada henti-hentinya ia memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah agar dikaruniai seorang putra yang akan meneruskan tugasnya memimpin Bani Israel. Ia khawatir bahwa jika ia mati tanpa meninggalkan keturunan, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali pada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemurkaan dan kemaksiatan. Dan bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sehari-hari Nabi Zakaria alaihissalam melakukan tugas rutinnya, pergi ke mihrab besar, sholat di sana, sembahyang, dan menjenguk Maryam, anak iparnya, yang diserahkan kepada pengurus mihrab dan ibunya oleh ibunya yang menyerahkannya, Maryam, ibunya Maryam sesuai dengan nazarnya. Nah, sebelumnya ya ibunya Maryam bernazar kalau ada anaknya, maka dia akan serahkan kepada tempat ibadah Baitul Maqdis, Haikal, tempat ibadah. Jadi ada nazar sewaktu ia masih dalam kandungan. Nah, Zakaria alaihissalam yang sudah lanjut usianya, keadaannya sudah beruban. Istrinya sudah divonis mandul, sudah tua. Nah, Zakaria alaihissalam tetap berdoa, memohon dengan suara perlahan dan penuh dengan kekhusyuan. Zakaria alaihissalam berdoa. Doanya dalam ayat ini, "Ya Allah, Rabbi, habli, berilah kepadaku meladungka dari sisimu dzurriatan thayyibah, dzurriah keturunan yang baik." Keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau, innaka, sesungguhnya engkau, sami' sami ini maha mendengar. Sami'ud du'a, maha mendengar doa. Dan Allah pun mengabulkan doa Zakaria alaihissalam. Ya, doa dikabulkan dengan mengutus. Allah mengutus malaikat yang berbicara langsung dengannya di mihrab ketika beliau sholat. Malaikat itu membawa kabar gembira bahwa Zakaria akan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yahya dari tulang sulbinya. Luar biasa. Jadi apa yang tidak bisa, bisa terjadi kalau Allah kehendaki. Abu Qatadah berkata, dinamai Yahya karena Allah menghidupkannya dengan keimanan Zakaria alaihissalam. Diriwayatkan dari Imam Al-Aufi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Hasan radhiyallahu an, Qatadah radhiyallahu an, Ikrimah radhiyallahu an, Mujahid dan lainnya radhiyallahu anhum, bahwa Yahya yaitu orang yang pertama kali mengimani Isa alaihissalam, Isa bin Maryam sebagai nabi. Yahya ini orang pertama kali beriman bahwasanya Isa alaihissalam itu nabi. Menjadi Yahya alaihissalam ini menjadi panutan dalam ilmu dan ibadah, penyantun dan penuh ketakwaan, serta terpelihara dari perbuatan dosa.
Bisa dilihat dalam Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Terbit tahun 1996, halaman 369 pada buku jilid pertama. Wahai awana alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan kembali membaca ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wal istiqlan fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.